Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Mulai ini kita akan menggunakan learning management sistemnya, yaitu dengan Spada, ya. Dengan menggunakan Spada. Semua pesertanya sudah otomatis masuk di Spada. Ini sudah sudah 12 orang komplit, ya, masuk di Spada. Tinggal masing-masing untuk login ke Spada menggunakan alamat email yang dimiliki, email universitas nih. Sehingga yang sudah masuk ini seperti ini. Mas Yudi udah masuk, Eka Firmansyah udah masuk, Ade Gilang udah masuk, Hafid Hasbiallah udah masuk, Mas Sumijan sudah. Nah, yang belum, yang Neve ini yang belum, ya. Nah, supaya nanti masuk. Kemudian materi kajiannya nanti bisa di-upload di Spada ini juga, supaya semuanya terekam di Spada. Kemudian juga untuk komentar-komentar, pertanyaan di samping disampaikan secara lesan, juga nanti bisa dimasukkan di Spada secara tertulis. Nah, pada hari ini kita akan mengkaji yaitu konsep dinul Islam, ya. Konsep dan karakteristik dinul Islam. Dimulai dari makna iman Islam, terutama iman dan Islam, ya. Nanti boleh juga mau ditambah ihsan, ya, iman, Islam, ihsan, atau Islam, iman, ihsan. Kemudian konsep tauhid dalam kehidupan Muslim. Nah, tauhid ini menjadi landasan worldview Islam, ya. Landasan worldview Islam. Nah, ke depannya atau untuk yang akan datang tanggal 20 itu kita akan mengkaji tentang konsep wahyu, ya. Di hari ini kita masuk dulu di karakteristik dan konsepsi dinul Islam. Dimulai dari makna iman Islam, konsep tauhid, dan konsep tauhid dalam kehidupan Muslim. Baru yang akan datang kita akan membahas sumber ajaran Islam, yang sumber utamanya Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu adalah wahyu. Maka kita juga sekaligus mendalami konsep wahyu, nabi atau konsep kenabian, dan rasul, konsep rasul juga, ya, dalam ajaran Islam. Kemudian yang keduanya adalah langsung mendalami sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian perangkatnya adalah ijtihad, ya. Jadi sumber utamanya Quran Sunnah dengan perangkat ijtihad. Itu saya kira sebagai pengantar. Dan selanjutnya dipersilakan Mas Yudi Fathur Rahman. Ya, saya kira secukupnya waktunya.
untuk mempresentasikan paparan materinya. Dipersilahkan. Silakan untuk share screen, Ustaz. Ya, silakan. Tadi aja. Nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan mengenai konsepsi dan karakteristik dinul Islam, makna iman Islam, konsep tauhid dalam kehidupan Muslim. Latar belakang agama Islam didasarkan pada dua konsep pokok, yaitu iman dan Islam dan konsep tauhid. Iman Islam mencakup keyakinan dalam satu Tuhan. Iman dalam agama Islam merupakan pijakan kuat bagi umat Muslim dan mengaruhi praktik keagamaan dan moral mereka sehari-hari. Konsep tauhid menekankan bahwa hanya Allah lah yang layak disembah, bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Pemurah. Keyakinan ini membentuk dasar monoteisme dalam Islam dan menggambarkan keesaan Allah. Pengertian iman dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril bertanya kepada Rasulullah mengenai apa itu iman. Maka Rasulullah bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumal akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya iman itu ialah engkau percaya adanya Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau percaya adanya takdir baik dan takdir buruk darinya. Dalam keseluruhan, hadis ini merangkum inti keyakinan dalam Islam yang mencakup keyakinan pada Allah, malaikat, kitab suci, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Ini adalah dasar iman dalam agama Islam dan memandu perilaku dan tindakan umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini menggarisbawahi pentingnya iman sebagai fondasi keyakinan dalam agama Islam. Yang kedua, pengertian Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata aslama yang berarti menyerahkan diri atau tunduk kepada Allah. Secara konseptual, Islam adalah agama yang mengajarkan kepercayaan kepada Allah yang satu. Ajaran Islam ditemukan dalam dua sumber utama. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Islam yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berisi petunjuk etika, hukum, ajaran keagamaan, kisah-kisah Nabi sebelumnya, dan panduan bagi kehidupan manusia. Ini adalah kitab utama dalam Islam yang dihafal oleh banyak Muslim. Yang kedua, hadis. Hadis adalah koleksi catatan tentang perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini membantu menjelaskan dan menginterpretasikan ajaran Al-Quran dan memberikan panduan lebih rinci tentang cara hidup yang benar menurut ajaran Islam. Konsep utama dalam Islam atau rukun Islam. Yang pertama ada tauhid, konsep keesaan Allah. Umat Islam meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selainnya. Konsep tauhid dapat dilakukan dengan pernyataan keimanan syahadat. Pernyataan ini adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, sholat. Sholat adalah ibadah berupa ritual doa yang dilakukan oleh umat Muslim 5 kali sehari, yaitu pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat merupakan cara umat Muslim berkomunikasi langsung dengan Allah, mengingat Allah dan memohon petunjuk serta pengampunannya. Perintah sholat ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Fa'idha fadhaitumus sholata fadkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum fa'idha nantum fa'aqimus sholata in sholata
kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan oleh orang-orang mukmin. Yang ketiga, puasa. Puasa adalah ibadah menahan diri dari makan dan minum, dan aktivitas lainnya yang dapat menimbulkan batalnya puasa selama bulan Ramadan, yang merupakan bulan suci dalam Islam. Sumbernya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang keempat, zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat digunakan untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, janda, dan orang-orang yang terlilit hutang. Dan tujuan amal lainnya, zakat bertujuan untuk menyebarkan kekayaan yang mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat muslim. Perintah zakat tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kelima, haji adalah ibadah yang dilakukan setidaknya sekali seumur hidup oleh umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Ibadah haji melibatkan perjalanan ke kota Mekah di Arab Saudi, di mana para jamaah haji melakukan serangkaian ritual termasuk tawaf di sekitar Ka'bah. Tujuan haji adalah untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta menyatukan umat Islam dari berbagai penjuru dunia dalam ibadah yang sama. Perintah haji tercantum dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97, yang artinya di dalam terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah, maka menjadi amanlah dia di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Konsep tauhid dalam kehidupan muslim. Tauhid adalah pengakuan dan keyakinan akan kemahaesaan Allah. Ketika seseorang mendeklarasikan keyakinannya hanya kepada Allah semata, la ilaha illallah, ia harus menafikan seluruh ilah-ilah lain sembari meneguhkan keyakinannya bahwa hanya ada satu ilah, yaitu Allah. Keyakinan inilah yang harus mengisi kesadarannya ketika ia menyatakan muslim, kecintaan dan kepatuhan kepada Allah. Dengan demikian, tauhid berarti komitmen manusia kepada Allah sebagai fokus dan pusat orientasi, pusat hidup, dan satu-satunya sumber nilai. Meskipun dalam Al-Quran tidak ada kata atau kalimat yang langsung menyebutkan tauhid dalam bentuk masdarnya, yang ada hanya kata ahad dan wahid. Istilah yang awal diciptakannya mutakallimin ini memang secara tepat mengungkapkan isi pokok ajaran Al-Quran, yaitu ajaran tentang Mahaesakan Tuhan. Tauhid sebagai ekspresi iman tidak cukup hanya percaya kepada Allah, percaya bahwa Dia sebagai pencipta langit dan bumi. Tauhid yang benar mencakup pula pengertian yang benar tentang siapa Dia dan bagaimana bersikap kepadanya, serta kepada objek-objek selain Dia. Berdasarkan informasi dalam Al-Quran, keyakinan pada Tuhan adalah sesuatu yang melekat dalam fitrah manusia sejak awal penciptaannya. Sesuai dengan Quran Surat Al-Rum ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya, tiada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Al-Rum ayat ke-30, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak turun Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Jiwa itu menjawab, benar, engkau Tuhan kami menyaksikan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172.
Kesimpulan, keyakinan kepada Allah adalah fitrah manusia yang alami, yang melekat dalam diri manusia sejak penciptaan pertama mereka. Agama yang lurus adalah agama yang mengarahkan manusia untuk menjalani fitrah ini dengan mengakui Allah sebagai Tuhan tunggal. Meskipun fitrah ini tidak berubah, banyak manusia tidak menyadari atau tidak memahaminya, sehingga penting untuk terus menyelaraskan diri dengan fitrah tersebut dan mengakui Allah sebagai Tuhan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Jurdi sudah menyampaikan paparannya. Saya buka dulu untuk diskusi atau tanya jawab dari teman-teman. Nanti baru di akhir saya memberikan komentar atau catatan atau pengayaan dari yang sudah disampaikan oleh Mas Jurdi. Saya persilahkan teman-teman, diusahakan kalau bisa makalah ini nanti di-upload di Pada ya, supaya terdokumen dan bisa dibaca oleh teman-teman yang lain, kemudian diberi komentar juga di forum itu ya. Itu kan kita buka dalam bentuk forum ya. Nah, ini adalah forum diskusi tentang konsep karakteristik Islam, yaitu makna Islam, iman, dan konsep tauhid dalam kehidupan. Ini konsep wahyu untuk yang akan datang. Nanti kita perbaiki dulu. Ya, saya persilahkan untuk memberi komentar atau pertanyaan atau masukan. Monggo, dipersilakan. Siapa yang mau bicara dulu? Kalau bisa, semuanya bisa berbicara. Ya, off cam nggak apa-apa, tapi bisa menyampaikan komentar. Dipersilakan. Kalau saya tunjuk dulu nggak apa-apa. Atau ada yang berinisiatif mengawali, silakan. Monggo, Mbak Rizky. Silakan. Menyampaikan apa nih, Pak? Ya, misalnya pendalaman tentang makna iman Islam, tauhid. Monggo, silakan.
Gimana Mbak Rizky? Belum ada? Belum Mas, ada nih Pak Mas, sejauh ini. Mas Arsad, silakan. Mas Arsad. Pak Samsul. Silakan memberikan komentar, masukan atau pertanyaan kepada pemakalah yaitu Mas Zuhdi. Gimana Mas Arsad? Siap? Ya, kalau belum siap, yang lainnya Mas Nabil, Mas Nabil Aziz Bima Anggita. Iya, Pak. Silakan Mas. Cerengatan, Pak. Baik, Mas Sumijan. Mungkin sedikit menambah ya atau saya belum Ya, ya, silakan Mas. tentang ihsan. Ihsan itu kan kita berbuat atau melakukan seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu tentang misal kita bekerja dengan sungguh-sungguh walaupun itu ya Pak. Jadi kita misalkan bekerja dengan sungguh-sungguh seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita sedang melakukan perkuliahan dengan sungguh-sungguh. Itu saja mungkin masukannya. Ya, baik. Ini suatu pemikiran masukan tentang ihsan ya. Silakan yang lainnya Mbak Tri Wahyuni barangkali. Belum ada Pak. Gimana Mbak? Belum ada Pak. Belum ada. Arif Lukman. Silakan Mas Arif Lukman. Mbak Dewi Khairunisa. Dewi Khairunisa. Sejauh ini belum ada, Pak. Boleh juga nanti dikemukakan lewat room chat ya. Lewat room chat boleh juga ya. Lewat room chat atau lewat Spada dengan menggunakan online tag juga bisa. Mas Ade, silakan. Mungkin sedikit saja ya Pak, pertanyaan terkait dengan tauhid tadi. Gimana sih misalkan kita sebagai manusia agar menanamkan arti tauhid yang sempurna dalam kehidupan sehari-hari, itu bagaimana caranya? Mungkin seperti itu saja Pak. Ya, silakan Mas Zuhdi bisa ditanggapi. Pertanyaan dari Mas Ade Gilang. Silakan Zuhdi. Izin menjawab bagaimana caranya untuk menekankan konsep tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid itu kan mohon tat nanti dibimbing kalau ada salah jawabannya.
Yang pertama kan tauhid itu kan berarti pemahaman mengenai keesaan Allah, bahwa Allah itu satu dan dialah yang layak, hanya Allah lah yang layak disembah dan tidak ada yang mampu bersanding setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cara untuk memahami konsep tauhid tersebut ya harus kalau sesuai PPT yang saya kemukakan tadi, pada dasarnya itu kan semua bayi yang lahir atau semua manusia yang lahir di dunia ini fitrahnya juga sudah bertuhan. Nah, mungkin karena efek dari pergaulan yang teman-teman yang mungkin kurang baik atau efek ideologi-ideologi yang agak menyimpang, jadi tauhid itu lama-lama mungkin akan pudar. Nah, untuk menjaga tauhid ya juga untuk menjaga tauhid juga harus menghindari pergaulan-pergaulan dan ideologi-ideologi yang menyimpang, tetap pada fitrahnya, yaitu fitrah tauhid tadi bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu bergaul dengan orang yang saleh, kemudian berdoa juga kepada Allah agar keimanannya tetap terjaga, belajar agama lebih, seperti itu sih, Pak. Instrumen wawancara ataupun kuesioner, semoga biar skripsi. Ya, baik. Coba Mas Krisnawidi, Mas Krisna ada komentar atau pertanyaan? Skripsi itu sulit, teman-teman. Jadi kita harus Ya, lanjut. Mikrofonnya masih termute. Di unmute. Ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Gimana, Pak? Kurang jelas? Ya, lanjutkan. Suaranya belum masuk, Mas. Saya baru masuk, Pak. Baru masuk Zoom-nya. Oh, gitu. Tapi tadi sudah mengikuti belum? Mengikuti materi belum? Belum, Pak. Baru masuk malah. Oh, belum ya. Ya, ngapunten. Jadi tadi Mas Yudi itu menyampaikan tentang makna dinul Islam, ad-din al-Islami, agama Islam. Ya, kalau di dalam takrif atau definisi yang diberikan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, bahwa dinul Islam itu memiliki dua makna yang luas dan makna yang khusus atau sempit. Ya. Makna yang luas yakni dinul Islam itu adalah agama Islam yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya Allah itu hanya menurunkan satu agama saja, yaitu dinul Islam. Itulah maka di dalam surat Ali Imran ayat 19 Allah katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak, yang benar di sisi Allah adalah Islam atau dinul Islam itu sendiri. Itu ayat 19 ya. Nanti ayat ke 85 suratnya masih sama Ali Imran juga.
Allah katakan, waman yabtaghi ghairul Islam. Barang siapa yang mencari, yang dimaksud mencari di sini menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya di luar Islam ya. Waman yabtaghi ghairul Islam, barang siapa yang menjadikan agama di luar Islam sebagai panduan dan pedoman hidupnya, falai yuqbala minhu, maka hal itu tidak diterima oleh Allah. Jadi agamanya ditolak oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi ini jelas sekali, Al-Islam itu satu-satunya agama yang hak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Nah, sekarang kok ada yang beragama Nasrani atau Yahudi. Yahudi padahal mengaku sebagai umat Nabi Musa alaihi salam, sedangkan Nasrani sebagai pengikut Nabi Isa alaihi salam. Yahudi atau Nasrani itu sebenarnya bukan agama. Yahudi atau Nasrani itu adalah sebuah komunitas. Yahudi itu komunitas yang awalnya adalah keturunan Yahuda, salah satu dari putra Nabi Yakub. Ya. Salah satu putra dari Nabi Yakub itu ada yang bernama Yahuda, kemudian keturunannya disebut komunitas Yahudi. Nah, kemudian pada masanya mereka menjadi umatnya Nabi Musa alaihi salam, yang mereka mendapatkan kitab Taurat. Kitab Taurat. Maka oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, al-Yahudu muslimuna fi zamani Musa. Orang-orang Yahudi itu adalah Muslim. Orang-orang Yahudi itu aslinya adalah Muslim di masa Nabi Musa. Jadi di masa Nabi Musa, komunitas Yahudi atau Yahuda itu adalah Muslim. Mereka bertauhid, mereka menunaikan sholat, hanya sholatnya berbeda dengan pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat yang diajarkan melalui Nabi Muhammad, sholat wajibnya 5 waktu, sholatnya lengkap, ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada duduk. Sedangkan syariat sholat pada nabi-nabi sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang rukuk saja, ada yang sujud saja. Sehingga di dalam Al-Quran itu disebut ada ayat-ayat tertentu yang mengatakan farka'u ma'ar raki'in, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Artinya pada waktu masa tertentu, di masa kenabian sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman nggak disebutkan itu Nabi, zaman Nabi siapa, apakah Nabi Musa atau Nabi siapa, itu disebutkan farka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sehingga sholatnya memang hanya rukuk. Kemudian ada juga ayat yang lain yang fasjudu ma'as sajidin,
bersujudlah bersama orang-orang yang sedang sujud. Karena memang waktu itu tuntunan sholat yang dituntunkan hanya sujud saja. Ya, itu. Nah, sedangkan sholat pada zaman Muhammad SAW itu sudah disempurnakan ketika Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sholatnya lengkap, ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada duduk, dan ada rokaatnya. Kemudian ada waktu-waktunya yang wajib 5 waktu dan yang sunnah-sunnahnya banyak. Beberapa dituntunkan untuk kita sholat sunnah. Sholat yang paling utama dari sholat sunnah misalnya adalah sholat malam atau qiyamul lail atau sholat lail atau sholat tahajud. Nah, itu diantaranya ya. Kemudian Nasrani. Nasrani juga sebuah komunitas. Itu asalnya Nazaret. Nazaret sebuah tempat di Palestina, ya, di dekat Palestina. Orang Palestina sendiri menyebutnya Nasiroh, sehingga orang yang beretnis Nasiroh disebut Nasrani. Jadi itu sebuah etnis. Nasrani adalah sebuah etnis, bukan agama. Baru setelah ditinggal oleh Nabi Isa, orang-orang Nasrani menjadikan komunitas mereka sebagai sebuah agama. Tetapi dalam beragama mereka tidak mengikuti dengan sempurna apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Justru mereka menyimpang dari ajaran Nabi Isa sampai-sampai mengkultuskan Nabi Isa, mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, kalau dipelajari sejarah gereja, sejarah Kristen, terjadi perkembangan dan perubahan dalam keyakinan gereja Kristen yang tidak sesuai dengan ajaran dari Alkitab mereka. Misalnya melalui sebuah konsili itu ya kalau di dalam Islam mungkin majelis ulama. Nah, itu konsili Nicaea tahun 3325 Masehi. Di tahun itulah gereja Kristen mengangkat Nabi Isa alaihissalam atau melantik Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Nabi Isanya sudah nggak ada, tapi dianggap ada dan diangkat sebagai Tuhan. Nah, pengangkatannya ditandai dengan pengurapan atau masaha yang sahu, maka disebut Al-Masih, Isa Al-Masih. Dibahasakan yang lain, Isa menjadi Yesus, Al-Masih adalah Kristus, Yesus Kristus. Nah, itu proses perubahan keimanan kaum Yahudi, kaum Nasrani keluar dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Yang mereka keluar dari dinul Islam menjadi agama yang mereka buat sendiri. Ada dinul Yahudi dan dinul Nasrani. Nah, Nasrani itu dalam bahasa yang umum ya
Kristen, Kristianite. Ya. Nasrani itu Kristianite. Kalau di luar Indonesia itu adanya hanya Kristianite. Sedangkan kalau di Indonesia, Kristianite ini dibagi dua. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Yang mereka memiliki cara ibadah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan perbedaannya adalah perbedaan yang sangat prinsip, menyangkut persoalan akidah. Jadi ada perbedaan akidah antara Katolik ya, dan Kristen. Sehingga mereka tidak bisa jemaat gereja Kristen itu bersatu bersama dengan jemaat gereja Katolik ya. Katolik dengan Kristen Protestan tidak bisa bersama. Tidak bisa bergabung gereja. Itu sangat beda dengan misalnya aliran-aliran mazhab-mazhab di dalam Islam. Mazhab-mazhab di dalam Islam masih bisa, misalnya Nahdlatul Ulama itu bermazhab Syafi'iyah. Muhammadiyah tidak bermazhab. Muhammadiyah bermazhabnya langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi hasil-hasil ijtihad para ulama seperti Syafi'i tidak ditolak oleh Muhammadiyah, bisa diterima selama sesuai atau dekat dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Maka orang Muhammadiyah bisa sholat di masjidnya NU bermakmum kepada imamnya NU. Sebaliknya orang NU pun bisa sholat di masjid-masjid Muhammadiyah bermakmum kepada imam-imam yang imamnya dari kalangan Muhammadiyah. Karena antara keduanya, antara NU dan Muhammadiyah, perbedaannya tidak merupakan perbedaan yang prinsip. Nah, inilah dinamika dinul Islam. Nah, kalau kita rinci, saya pernah membuat di Magister Ilmu Hukum. Di sana ada mata kuliah kajian Islam kontemporer, kajian hukum Islam kontemporer, kurang kata hukumnya. Jadi di sini makna Islam, ya, makna Islam itu sebenarnya sejalan dengan syahadat ya. Di al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini Islam, makna Islam secara operasional itu ya rukun Islam itu. Kalau orang yang memiliki kemampuan yang sempurna, yang komplit, maka dia telah laksanakan 5 rukun iman, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Kalau yang menurut Bukhari Muslim itu ada bunyal Islam. Bunyal Islam, ditegakkan Islam, dibangun Islam, itu bangun Islam terdiri dari 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi wassabila
wa tasuma Ramadan. Jadi ada yang Ramadannya di belakang. Nah, ini kalau secara etimologis, secara etimologis Islam itu yang pertama tunduk serta patuh. Dari kata aslama yuslimu islaman, itu tunduk serta patuh. Kemudian sallama yusallimu taslim, berserah diri, pasrah dan berserah diri kepada Allah. Kemudian ada kata sulam. Sulam itu tangga atau derajat. Di dalam berislam, masing-masing orang melalui tangga dan derajat. Sehingga kemampuan seseorang menunaikan Islam itu menentukan derajatnya. Tapi juga memiliki ungkapan dengan kata salim. Ini salim artinya, bukan silim tapi salim. Salim itu kedamaian. Salim itu kedamaian. Kemudian salam. Salam itu kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan. Nah, itu secara etimologis. Secara terminologis ini. Secara terminologis tadi yang saya sebut di dalam tarjih ya. Jadi dalam tarjih disebut ad-dinul Islam wa ma syara'ahullah min lisani anbiya'ihi. Jadi apa-apa yang disyariatkan oleh Allah melalui nabi-nabi dan rasulnya, min Adam, dari Adam ila Muhammad, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Artinya seluruh wahyu, agama, ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, adalah dinul Islam. Nah, al-Islam itu diperuntukkan kepada manusia. Jadi Allah turunkan dinul Islam untuk kemaslahatan itu kebaikan ya, untuk kebaikan dan kemanfaatan serta kesempurnaan bagi umat manusia. Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang fakir, makhluk yang bodoh. Misalnya ini surat 33 ayat 72. Ini manusia adalah makhluk yang bodoh. Sebutkan di situ kan, Allah menawarkan amanat kepada seluruh makhluk yang ada di dalam alam langit dan bumi. Semua tidak ada yang sanggup menerima amanat dari Allah, dan satu-satunya yang sanggup adalah manusia. Itu surat Al-Ahzab bunyinya, inna aradnal amanata ala samawati wal jibali wa abaina ayyahmilnaha wa hamalahal insan innahu kana zuluman jahula. Jadi Allah katakan, manusia kok berani-beraninya menyanggupi untuk memegang amanat. Sungguh manusia itu zoluman, amat zolim. Zolim kepada dirinya sendiri. Jahula, amat bodoh. Yang besar-besar gunung dan sebagainya nggak sanggup, kok manusia yang kecil sanggup. Amanat apa itu? Amanat untuk menunaikan ibadah dan amanat untuk menunaikan tugas kekhalifahan. Kekhalifahan itu berarti mengatur bumi, mengatur alam semesta, mengatur seluruh makhluk.
Jadi manusia itu di satu sisi lemah, bodoh, fakir, tapi manusia juga makhluk pilihan, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Misalnya surat At-Tin juga jelas ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia makhluk yang dimuliakan Allah karena memiliki ruh, memiliki keistimewaan berupa akal, pikiran, serta diberi tugas oleh Allah untuk menjalankan peran sebagai khalifah fil ard, wakil Allah di bumi yang mengatur alam dan seisinya. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian juga dalam tadi surat 17 ayat 70 yaitu surat Al-Isra, walaqad karamna Bani Adam, kami muliakan Bani Adam. Nah, itu adalah konsep Islam tentang manusia, di mana manusia di satu sisi sebagai makhluk yang dipilih, diciptakan dengan bentuk yang terbaik, sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain. Tetapi di sisi lain, manusia adalah makhluk yang lemah, bodoh, dan fakir. Nah, maka karena kebodohan, kelemahan itu diturunkanlah Islam sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, ini pedoman hidup berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah, pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuan Allah, sehingga dapat meraih derajat yang lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Ini fungsi Islam di situ ya. Fungsi Islam. Maka ada dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama, akidah, syariah, akhlak. Akidah intinya ada di rukun iman. Iman kepada Allah sampai kepada takdir Allah. Jadi sudah disebut oleh Mas Zudi ya. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu perwujudan pokoknya, tapi ada perwujudan yang di luar rukun iman. Maka kemudian di samping rukun iman ada cabang-cabang iman. Ya, al-imanu bid'un wa sab'una au sittun wa sab'una sittun au sab'una su'bah. Syu'abul iman ya. Disebutkan di situ a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Jadi kalau cabang-cabang, kalau rukun ada 6, tapi kalau cabang-cabang nggak terbatas. Jumlahnya sangat banyak. 70 atau 60 lebih dari cabang-cabang iman. Cabang yang tertinggi adalah kalimah lafadz la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan penghalang atau duri atau rintangan di jalan. Dan malu adalah bagian dari iman. Wal khaya'u syu'batun minal iman. Dasar yang ketiga akhlak. Di akidah, syariah, akhlak. Syariah itu perwujudannya dalam bentuk rukun Islam atau hukum-hukum yang lainnya.
baik hukum-hukum muamalat duniawiyah maupun hukum-hukum yang bersifat ibadah khusus. Muamalah banyak sekali ya, apalagi itu berkembang dari zaman ke zaman. Pada zaman dulu belum ada pinjaman online, nah sekarang ada pinjaman online. Bagaimana pinjaman online itu yang sesuai dengan syariah atau yang tidak sesuai dengan syariah. Nah itu ada aturan-aturan. Akhlak juga begitu. Ya. Akhlak itu perilaku dan akhlak itu nanti bisa mewujudkan tadi ihsan tadi. Jadi akidah itu iman, syariah itu Islam, akhlak itu ihsan. Nah ini kalau bangunannya seperti ini, landasan bawahnya adalah akidah. Tiang-tiang penyangga ini adalah syariah. Dan ekspresi kehidupannya berupa akhlak. Jadi akhlak, akidah, syariah itu menjadi satu kesatuan. Tidak terpisah. Ini akidahnya. Akidah definisinya, kemudian cakupan pokoknya adalah rukun iman. Orang-orang yang memiliki keimanan dan tidak memiliki keimanan ada istilahnya dalam Al-Quran. Orang-orang yang memiliki keimanan disebut mukmin. Mukmin artinya beriman. Maknanya adalah menerima, meyakini rukun iman yang 6 dengan tulus dan jujur sepenuh hati. Kemudian yang tidak punya iman kafir. Kafir itu dari kata kafaro. Kafaro itu menutup diri. Dalam bahasa lainnya kafir. Kafir itu tutup. Nah, menolak rukun iman secara terbuka dan terang-terangan itu kafir. Tapi ada kafir cuma sembunyi-sembunyi yang disebut dengan munafik. Jadi kalau munafik ini berpura-pura menerima akidah Islam, tapi sebenarnya mereka menolak dan tidak mempercayai akidah. Jadi munafik itu hakikatnya kafir. Cuman kafir yang disembunyikan atau maka ini lebih berbahaya. Kalau kafir itu terang-terangan. Jadi kalau munafik nggak mau terang-terangan. Nah, kelompok yang lainnya yang mungkin ada iman tapi imannya menyimpang, yaitu musyrik. Menyekutukan Allah dengan sembahan-sembahan dan tandingan-tandingan. Musyrik ada kalanya dia seorang muslim tetapi dalam beribadah masih mempercayai kekuatan-kekuatan yang dianggap supranatural di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga resminya dia masih muslim tapi akidahnya menyimpang. Dan yang terakhir ada istilah murtad. Di orang yang semula beriman kemudian dia keluar. Melepas agamanya dan menjadi kafir. Dalam konteks iman dan kufur, tingkatan-tingkatannya manusia dibagi dalam 5 golongan, yaitu mukmin, kafir, munafik, musyrik, dan murtad. Itu dari segi akidah. Sekarang dari segi syariatnya. Syariat itu aslinya jalan, artinya jalan. Jadi syariat itu jalan yang harus ditempuh dalam rangka mentaati kebijakan-kebijakan, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangan. Maka syariat itu kalau secara bahasa adalah jalan yang ditempuh untuk menuju kebaikan, maka
secara terminologis pokok-pokok aturan hukum yang digariskan Allah untuk dipatuhi, dilalui oleh seseorang muslim dalam menjalankan aktivitas hidup ibadah di dunia. Maka ada dalam bidang syariah ini ada kaidah-kaidah fikih. Hukum asal ibadah misalnya, ibadah khusus seperti sholat, puasa. Hukum asal ibadah mahdhah adalah segala sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan kecuali kalau ada perintah atau dibolehkan oleh Quran atau Sunnah. Kalau ada perintah, baru kita kerjakan. Nggak ada perintah, enggak. Itu ibadah khusus seperti sholat. Sholat itu semula yang ditetapkan ya sholat 5 waktu. Tidak ada sholat yang lain. Maka umat Islam waktu itu ya 5 waktu. Selesai. Baru kemudian turun tuntunan kepada Nabi dan Nabi menyebarkan tuntunannya itu kepada para sahabat. Ada sholat duha, ada sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, ya, dan sebagainya. Itu kalau nggak ada perintah nggak dikerjakan, tapi kalau ada perintah maka dikerjakan. Nah, itu kalau hukum asal ibadah mahdhah. Kalau hukum asal dari ibadah umum atau ibadah muamalah, segala sesuatu dibolehkan kecuali ada larangan. Jadi kalau ada larangan baru kita tinggalkan. Ya, itu kaidah fikih. Kemudian aturan mengenai ibadah muamalah, ada hukum keluarga, hukum privat, hukum pidana, perundang-undangan internasional, ekonomi keuangan. Jadi ini cukup komprehensif Islam itu. Itulah maka Islam tidak ada sekularisasi atau sekularisme, pemisahan antara urusan duniawi dan ukhrawi. Duniawi dan agamawi atau ukhrawi bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi itu maka kalau ada yang punya pikiran urusan politik harus dilepaskan dari agama, itu tidak memahami agama. Karena agama juga ngurusi politik juga, agama juga ngurusi orang mau masuk kamar mandi dan sebagainya. Itu Islam mengatur sebegitu rupa. Itu dari segi muamalah, akhlak juga gitu ya, maka ada ihsan tadi. Kalau kita lihat ihsan itu seperti ini. Dimensinya ya, kita ambil dimensinya saja ini. Ihsan itu justru di puncak, di atas. Landasannya iman dan Islam. Iman tadi intinya di rukun iman, tapi bisa dikembangkan ke cabang iman. Islam rukun Islam, tapi juga ada amalan-amalan ibadah yang di luar rukun Islam. Nah, semuanya itu menuju kepada titik kesempurnaan akhlak mulia yang itu disebut dengan ihsan. Di dalam Al-Quran ada kalimat, misalnya dalam surat Al-Isra ayat 7 ini, in ahsantum, kalau kalian berbuat ihsan, berbuat baik, ahsantum, maka kebaikannya akan kembali kepada dirimu, ahsantum li anfusikum, wa in asatum, dan apabila kamu berbuat keburukan, berbuat kerusakan, falaha, maka dia pun akan mendapatkan balas. Ya. Nah, kalau kita buat semacam bagan itu seperti ini. Jadi ihsan itu dibentuk oleh
sifat muraqabatullah, pengawasan Allah, selalu bersama Allah, ma'iyatullah, selalu ingat Allah, zikrullah. Maka anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, atau kalau engkau nggak bisa melihat Allah, engkau yakin Allah melihatmu. Kemudian ihsan ini juga ditandai dengan ihsanul amal. Ahsanul amal, jadi amal perbuatan yang berkualitas. Sehingga dimensinya adalah sikap profesional. Kemudian kalau muraqabatullah tadi ihsan itu penampilannya adalah akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Akhirnya melahirkan sikap sosial. Sikap sosial. Ini saya kira konteks ihsannya ya, konteks ihsannya. Yang tadi ditambahkan atau disampaikan oleh Mas siapa tadi? Seperti Mas Gilang atau Mas apa dia? Yang Mas Sumijan saya bicara tentang ihsan tadi. Kalau Mas Gilang kan pertanyaan tadi. Ini saya kira tambahan dari saya. Mungkin ada komen-komen dari Mas Hafid yang baru bergabung. Mas Hafid Hasbiyallah. Boleh berkomentar, boleh bertanya. Ya, jadi komentar-komentar bisa juga dikemukakan lewat Spada ya. Jadi learning management system kita menggunakan Spada. Ini yang kemarin pertemuan pertama. Sini sudah ada kajian konsep tentang teori worldview dan urgensi worldview dalam Islam. Kemudian worldview Islam dan worldview lainnya. Worldview Islam dan worldview lainnya. Artinya kita perbandingkan antara worldview Islam dengan worldview di luar Islam. Kemudian kemarin sudah laporan mini riset. Ini bisa di sini ya. Di-upload di sini. Kemudian masih mini riset lanjutan di-upload di sini. Ini pembagian tema yang sudah kita mulai hari ini dengan penampilan makalah Mas Zuhdi Fathur Rahman. Nah, tadi kan yang disampaikan adalah PPT ya, PowerPoint-nya. Nah, kan setelah dapat masukan-masukan bisa disempurnakan dalam bentuk makalah. Dalam bentuk makalah. Jadi kalau bentuk makalah ya agak panjang ya. Nah, kita berilah 5-10 halaman ya, 5-10 halaman. Nah, jadi makalah yang singkat padat kira-kira begitu, ada referensi ilmiahnya. Nah, baru yang akan datang kita akan bicara tentang sumber ajaran Islam. Didahului dengan kajian tentang konsep wahyu dan kenabian. Nanti konsep wahyu dalam Islam dan yang lain itu beda ya, misalnya dalam Kristen ataupun Katolik itu beda konsep wahyunya. Bedanya di mana? Monggo nanti kita diskusikan. Pemakalahnya Mas Lutfi Arsad ya. Konsep wahyu, nabi dan rasul dalam ajaran Islam. Boleh nanti diperbandingkan dengan Kristen misalnya. Apakah Kristen dalam memandang wahyu, nabi dan rasul itu sama dengan Islam? Itu tentu tidak sama. Kemudian baru nanti Mas Eka adalah membahas sumber utama ajaran Islam.
Sumber utama ajaran Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Jadi harusnya ini dikurung nih ya, Quran Sunnah dikurung, baru dan ijtihad. Nah, kalau ijtihad itu sebenarnya bukan sumber ya. Ijtihad itu adalah metode untuk mendalami sumber, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Bagaimana metode mendalaminya? Mengkaitkan pesan-pesan Quran dan hadis atau sunnah dengan peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat. Termasuk peristiwa-peristiwa baru yang belum ada terjadi pada zaman Nabi. Sehingga kita dituntut untuk melakukan pendalaman pesan-pesan Quran dan hadisnya bagaimana, problem di masyarakat seperti apa, kita kompromikan, kemudian kita keluarkan hasil ijtihad kita dalam bentuk fatwa atau tuntunan yang mungkin berbeda dengan Al-Quran, tapi semangatnya sama, semangat untuk kemaslahatan. Misalnya, hukum merokok. Nah, ini terlepas perbedaan satu sama lain ya. Hukum merokok. Di dalam Quran, di dalam Al-Hadis tidak ada ditemukan keharaman hukum rokok. Tetapi kenapa rokok bisa disimbolkan hukumnya haram? Terutama oleh majelis tarjih, juga majelis ulama, meskipun agak beda dikit ya. Di dalam tarjih itu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang melarang kita untuk menceburkan diri ke dalam bahaya hidup. Wala tulqu auladakum ila tahlukah. Janganlah kamu melemparkan, mencampakkan dirimu kepada sesuatu yang berbahaya. Nah, kemudian Muhammadiyah mencoba melakukan riset terhadap rokok, efeknya bagi kesehatan. Maka di dalam menetapkan hukum tidak hanya ahli fikih, tapi ahli medis, ahli kedokteran, ahli nutrisi tembakau yang dibakar itu seperti apa, kalau nggak dibakar seperti apa, dan seterusnya. Akhirnya berkesimpulan bahwa merokok itu berbahaya. Melakukan suatu perbuatan yang membahayakan bagi kehidupan itu terlarang. Maka Muhammadiyah berpendapat rokok hukumnya haram. Tapi ada yang berpendapat hukumnya makruh, ya. Karena yang memfatwakan makruh ini orangnya masih suka merokok. Tapi dia mencoba mengurangi, maka hukumnya makruh. Dia tetapkan hukumnya makruh, hukumnya dibenci, tidak disukai oleh Allah, kira-kira begitu. Jadi hukum keharaman rokok memang sifatnya tidak mutlak seperti keharaman-keharaman yang lainnya. Jadi rokok diharamkan karena sebab-sebab tertentu. Maka kalau secara dzatiyah tidak ada ketetapan yang lebih tegas tentang keharaman rokok, tapi merokok itu membahayakan, maka wala tulqu auladakum ilat tahluka. Itu ya, insya Allah besok kita dalami dimulai dari konsep wahyu dan kenabian sampai nanti kepada sumber ajaran Islam yang utama, yaitu Al-Quran was Sunnah dan ijtihad para ulama. Ada MUI, ada Muhammadiyah, ada NU dan sebagainya nanti ya. Saya kira itu teman-teman sekalian yang
Yang masuk siapa ini? Yang nggak masuk siapa? Kita lihat di sini ya. Yang masuk Mbak Mas Nabil Aziz masuk, Rizky Fadilatul Badriah masuk, Zuhdi masuk, Eka masuk, Adi Gilang masuk, Hafid Hasbi Allah masuk, Dewi Khari Musa masuk, Arif Lukman Hadiani masuk, Muhammad Lutfi Arsad nih yang enggak, yang never. Kemudian Krishna Wedi Nugraha, tapi kita lihat di Zoom. Di Sepada ya Pak? Nah, ini sepada ya, sepada. Oke, belum buka Pak. Ya, nanti monggo ya. Tapi kan ini masuk ya, masuk semua ya. Mas Arsad masuk ya, semuanya masuk ya. Bisa juga kita presensi melalui STAR ya. Tapi yang S2 ini kayaknya belum bisa. Kalau yang S1 sudah bisa langsung nanti tercatat di database, kemudian dalam jurnal otomatis masuk. Kalau pakai jurnal ini, jurnal di STAR, Islam, Muhammadiyah, dan Nasionalite. Mestinya kalau kita klik di sini, sudah keluar ini nama-namanya. Tapi ini nggak bisa. Yang S1 yang bisa, S2-nya belum bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting hari ini komplit ya, masuk semua ya, 12 ya. Mbak Tri, Mbak Rizky, Pak Ade, Krishna, Mas Hafid, Mas Arsad, Mas Lukman, Eka, Zuhdi, Dewi, Nabil, dan Sumijan. Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Yang akan datang untuk siap presentasi yaitu Saya Pak, Mas siapa? saya yang Wahyu tadi. Ya. Jadi kalau di sini di Sepada oh ya ini yang tanggal 20 ya. Betul, tanggal 20. Tanggal 20. Mas Lutfi dan Mas Eka ya. Besok. Siap, Pak. Iya Pak. Nah, sebagaimana biasa, jadi kalau Jumat yang ini Jumat tanggal 13, itu lebih siang masuknya. Kalau sesuai jadwal itu jam 3.00, jam 15.00 ya, sampai jam 16.40. Ya. Tapi yang akan datang tanggal 20, karena saya masuk di kelas MPAI terlebih dahulu sampai jam 15.45, maka kita masuknya nanti jam 16. Jam 16 sampai maghrib lah kira-kira. Sehingga nanti ada 2 makalah, ada 2 presentasi. Jadi produk wajibnya sebenarnya bentuknya makalah ya. Sedangkan presentasi itu sebagai media dan metode teman-teman untuk agar materinya lebih komunikatif ya. Tapi produk wajibnya adalah dalam bentuk makalah. Saya kira itu untuk pertemuan pada sore hari ini. Waktunya tinggal 1 menit. Insya Allah kita ketemu lagi di Jumat yang akan datang, tanggal 20 Oktober 2023 dengan 2 makalah sekaligus. Untuk itu mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan
membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.